Coba kita jujur deh, kamu itu mungkin salah satu orang paling baik yang ada. Kamu tulus kalau nolong, selalu siap sedia buat orang lain, dan rasanya susah banget buat bilang enggak. Tapi anehnya, kok rasanya dunia malah sering banget ngebalas kamu dengan rasa kecewa ya? Kamu capek karena orang-orang yang datang ke hidupmu itu kok kayaknya cuma mau manfaatin kamu doang. Atau bahkan tega banget mengkhianati kamu. Kalau kamu lagi ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok. Dan di sini, kita bakal bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana caranya menghentikan siklus ini. Nah, ini dia nih, inti dari semuanya. Selama ini kita tuh kayak terjebak dalam ilusi. Kita mikir, ya semesta bakal ngebalas kebaikan fisik kita secara langsung. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang lagi bekerja, yaitu getaran atau vibrasi dari perasaan kita sendiri. Oke, mari kita bongkar misteri ini bareng-bareng. Kenapa sih niat baik yang tulus justru bisa jadi bumerang? Ternyata ada sebuah siklus yang tanpa sadar ngejerat kita. Dan sekarang inilah saatnya buat kita mutusin siklus itu. Kita sering banget mikir begini, aku kan udah ngasih, aku udah nolong, jadi aku pantas dong dapat balasan yang baik. Nah, ini adalah ilusi yang paling umum. Kita terlalu fokus sama tindakannya, tapi lupa sama sesuatu yang jauh lebih fundamental. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau kamu bantu orang lain tapi hati kamu sebenarnya ngerasa terbebani, atau kamu ngasih sesuatu cuma karena takut ditolak atau nggak disukain, kamu sebenarnya lagi mancarin sinyal yang lemah. Sinyal kekurangan, sinyal ketakutan, dan semesta dia ngerespon sinyal itu bukan tindakan baikmu. Biar lebih gampang ngertinya, coba deh bayangin sebuah metafora yang kuat banget. Dunia ini tuh cermin yang super jujur. Coba lihat deh perbedaannya di sini. Tajam banget kan? Di luar tindakanmu kelihatan mulia, kamu lagi nolong orang. Tapi di dalam, getaran yang kamu pancarkan itu adalah rasa terbebani dan takut. Cermin kehidupan ini, dia nggak ngelihat tanganmu yang lagi ngasih. Tapi dia nangkep dengan sempurna rasa capek dan ketakutan di hatimu itu. Jadi gini, orang-orang yang terus-terusan datang buat manfaatin kamu itu sebenarnya bukan masalah utamanya. Mereka itu cuma gejalanya. Mereka itu bayangan yang mantulin kondisi batinmu sendiri. Yang mungkin nggak punya batasan, yang ngerasa nggak berharga kalau nggak nolong orang, dan yang mancarin frekuensi aku kurang. Dan kalimat ini benar-benar menggambarkan solusinya. Berhenti nyalahin bayangannya, berhenti nyalahin orang-orang itu, mereka cuma pesan dari semesta kalau ada sesuatu di dalam dirimu yang perlu diperbaiki. Kamu harus mengubah sumbernya, yaitu dirimu sendiri. Sekarang, yuk kita geser sedikit dan lihat di mana pertempuran yang sesungguhnya terjadi. Selama ini, kita sering banget ngira kalau kemiskinan itu cuma soal uang. Padahal ada kemiskinan yang jauh lebih bahaya, namanya kemiskinan mental. Nah, inilah definisinya. Zona miskin mental itu adalah sebuah ruang di dalam pikiranmu yang terus-menerus bergetar di frekuensi yang rendah. Ini adalah keadaan di mana kamu ngerasa serba kurang, cemas, dan selalu ngelihat keluar bukan ke dalam dirimu sendiri. Coba deh, kita lihat daftar ini sebentar. Ambil napas dan coba jujur sama diri sendiri. Ada ndak yang terasa akrab? Waktu kamu bangun tidur dan hal pertama yang kamu rasain adalah rasa takut dan kurang? Atau waktu kamu ngerasa kecil hati ngelihat pencapaian orang lain? Nah, di detik itulah kamu lagi tinggal di zona miskin. Dan ini yang paling penting. Semesta nggak peduli sekeras apa kamu berdoa minta kaya kalau batinmu masih terus-terusan bergetar di frekuensi ini. Terus, kenapa sih susah banget keluar dari zona ini? Lihat deh bagan ini. Kebanyakan dari kita tuh ngejalanin hidup cuma ngandelin 5% kekuatan kita, yaitu pikiran sadar. Kita bikin rencana, kita ngitung, kita maksa. Tapi, kita lupa ada raksasa tidur sebesar 95% di dalam diri kita. Pikiran bawah sadar. Ini tuh hukum alam yang nggak bisa ditawar. Kamu nggak bisa bilang, aku mau sukses. Sementara identitas di alam bawah sadarmu masih merasa sebagai orang yang selalu susah. Nggak bisa. Pikiran bawah sadarmu secara otomatis bakal menolak setiap peluang yang nggak sejalan sama identitas itu. Ini bukan karena kamu nggak pintar, tapi karena identitasmu belum sejalan dengan mimpimu. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya kita nyetel ulang frekuensi batin kita ini supaya jadi magnet buat hal-hal yang baik? Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi banyak dari kita, tanpa sadar, udah kecanduan jadi korban. Kita bilang kita pengen bahagia, tapi kita terus-terusan muter ulang cerita sedih kita cuma buat dapat simpati. Simpati itu emang bikin kita ngerasa spesial dalam penderitaan. Tapi di saat yang sama, itu justru ngunci frekuensi kita di level paling rendah.
Coba dijujur sama diri sendiri. Waktu kamu lagi sedih, kamu malah muter lagu-lagu yang paling galau kan? Atau kamu ceritain lagi kegagalanmu berulang-ulang ke teman-temanmu. Itu sama aja kayak kamu lagi merayakan kekalahanmu. Dan semesta nggak akan ngirim pertolongan ke orang yang terus-terusan begitu. Lalu gimana kalau hari ini bebanmu rasanya berat banget? Nah, justru disinilah ada jalan pintas yang terbuka. Pertama, waktu kamu lagi di titik paling rendah, di puncak emosi, jangan cuma nangis meratap. Kedua, pakai momen itu. Pakai luapan emosi yang kuat itu, pejamkan matamu, dan mulai bayangin impian terbesarmu. Ketiga, lihat keinginanmu itu seolah-olah udah nyata sekarang juga. Rasain pakai seluruh tubuhmu. Dan yang terakhir, ubah air matamu. Biarin itu berubah dari air mata sakit jadi air mata syukur. Karena kamu bersyukur impianmu udah terwujud. Ini cara tercepat buat maksa radio batinmu pindah siaran. Jadi, kesimpulan dari semua ini bukan berarti kamu harus berhenti nolongin orang. Bukan, sama sekali bukan itu. Tujuannya adalah untuk mengubah sumber energimu. Berhentilah jadi orang baik yang penuh ketakutan. Jadilah orang baik yang sadar akan nilainya, yang memberi dari rasa berkelimpahan, bukan dari rasa takut kehilangan atau takut nggak diterima. Ingat selalu kalimat ini ya, saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, saat batinmu mulai merasa cukup, maka semesta nggak punya pilihan lain selain menyesuaikan keadaan di luar sana supaya cocok dengan apa yang ada di dalam dirimu. Ingat, hidup ini adalah cermin. Kalau hari ini kamu nggak suka sama apa yang kamu lihat di depan sana, jangan coba-coba mengubah bayangannya. Mundur sejenak, perbaiki dulu wajah batinmu. Dan saksikan bagaimana dunia perlahan-lahan akan berubah mengikuti siapa dirimu yang sekarang.